Sebuah kabar bahagia datang dari sepasang suami istri Anjasmara dan Dian Nitami. Setelah menunggu sekian tahun, semoga kehamilannya yang sekarang menjadi kenyataan. Wajah ini memang bisa membuat kita tidak mengenalinya. Dian Nitami kini semakin gemuk. Bandingkan dengan gambar ini ketika Dian masih langsing. Wajah Dian yang dulu tirus atau serba lancip, kini menjadi bulat alias kelebihan daging. Apakah Dian bahagia dengan keadaannya sekarang? Pemirsa, kalau Anda mengikuti pembacaan puisi dari waktu ke waktu di Indonesia, rasanya memang belum ada seperti yang dilakukan Tamara Blesinski ini. Biasanya baca puisi dilakukan sekedarnya, dengan konsentrasi pada isi puisi dan pembacaannya. Tapi di hotel ini, Tamara muncul lain sama sekali. Pembacaan puisi yang atraktif itu cuma ada di Indonesia, saya kira. Di dunia lain nggak ada itu. Ya, kalau misalnya saya lihat di New York, di Jepang, ya, di Korea, di mana-mana orang membaca puisi biasa gitu. Tapi di Indonesia kalau kita lihat Rendra membaca puisi dengan teatral begitu, kemudian Sutarji, Kalsombahri, ya. Ini unik untuk saya. Tamara berlatih keras selama 4 bulan di bawah bimbingan Jose Rizal Manua. Selanjutnya didukung oleh tim kreatif yang punya visi lain, jadilah pembacaan puisi ini dengan unsur hiburan yang tinggi. Isi puisi dan pembacaannya dibalut dalam cita rasa busana yang apik yang kira-kira cocok dengan tema puisi. Demikian pula dandanan rambut. Untuk pengerjaannya terdapat perancang busana terkenal Sebastian Gunawan. Karena kalau hanya sekedar baca puisi aja itu kan orang pasti boring ya. Karena biasanya kan orang kesannya puisi itu berat. Nah kalau kita bawa ke hotel kita harus kasih sesuatu yang beda gitu ya. Artinya harus memberikan satu pertunjukan yang ada unsur hiburannya. Apalagi kita mau menggait penonton dari menengah ke atas. Makanya saya ajak teman-teman desainer untuk bikin kostum. Mengenai Tamara sendiri sebagai pembaca puisi, bolehlah disebut masih kelas pemula, karena ia memang baru memulai. Itu pun kalau ia konsisten dengan cabang kesenian yang tak banyak menarik perhatian ini. Pada saat ini saya nggak mau mikirin dulu, saya mau mikir bahagianya dulu, nanti mungkin saya pulang, saya tidur, baru besokan harinya, oh tadi kemarin saya kurang ini atau itu gitu. Tapi sekarang saya mau nikmatin dulu, seneng, alhamdulillah akhirnya terjadi. Di antara puisi-puisi yang dibacakannya, Tamara paling senang dengan balada Johnny dan Nani. Kalau aku sih balada Johnny dan Nani soalnya aku kocak banget lihat dia pakai baju rambut keribo. Pemirsa, berikut ini berita dari Rif yang sebuah lagunya masuk dalam kompilasi lagu-lagu Spider-Man. Yang Anda dengar ini adalah lagu yang terdapat dalam album kompilasi Spider-Man yang film bioskopnya tengah bersiap masuk Indonesia. Bersamaan dengan itu, Rif pun membuat video klipnya dengan sutradara Dimas Jayadiningrat. Ini tentu momen yang sangat tepat karena film Spider-Man yang didukung promosi hebat itu telah dinanti banyak penonton Indonesia. Dalam situasi seperti itu, sebuah lagu Rif terpilih untuk masuk dalam kompilasi album Spider-Man yang musisinya dipilih dari berbagai negara. Sungguh bisa diramalkan, album ini nantinya bisa terjual cukup bagus di Indonesia karena di samping Rif sendiri digemari, promosinya juga terbantu oleh film Spider-Man. Karena kami kabar-kabari, tidak ada yang hari tanpa kabar-kabari. Jadi ceritanya kita dipilih jadi masuk kompilasinya soundtrack Spider-Man itu sebetulnya karena permintaan dari Sony pusatnya di sana tuh di New York, dia minta Sony kantor pusat New York, dia meminta band-band Asia untuk membawa lagu-lagunya, nanti dicari mana yang bisa lebih pas untuk jadi ikut kompilasi Spider-Man ini. Itu aja sih sebetulnya. Kebetulan kita masuk dalam hitungan mereka gitu ceritanya, terus masuk, kita coba buat masuk di kompilasi. Ya itu aja. Jadi katanya ada menurut dari pihak Sony, jadi mereka mencari band-band Asia untuk kompilasi tersebut di wilayah Asia, dan ada 9 negara yang mengirimkan demonya untuk lagu ini, dan kebetulan yang masuk dari Indonesia
kami, terus ada satu dari Korea dan dari Filipina satu lagi. Video klip lagu Rif ini pun dibuat dengan tema laba-laba secara simbolis. Tapi pemirsa, lihatlah celana sang vokalis Andi di bagian pantat sebelah kanan. Bolong. Ini karena terkoyak oleh sepatunya yang berduri besar. Kalau tangannya mengelus pantat, ini adalah gerakan yang disengaja untuk menutupi celananya yang bolong. Di akhir pengambilan gambar, Andi menunjukkan celana apes itu pada rekan-rekannya. Ia ingin memperoleh kepastian bolongnya tidak terlihat. Malu juga rasanya, terpilih dalam album kompilasi Spider-Man kalau ketahuan celananya bolong. Sebuah kabar bahagia datang dari sepasang suami istri Anjasmara dan Diani Tami. Setelah menunggu sekian tahun, semoga kehamilannya yang sekarang menjadi kenyataan. Wajah ini memang bisa membuat kita tidak mengenalinya. Diani Tami kini semakin gemuk. Bandingkan dengan gambar ini ketika Dian masih langsing. Wajah Dian yang dulu tirus atau serba lancip, kini menjadi bulat alias kelebihan daging. Apakah Dian bahagia dengan keadaannya sekarang? Tentu saja ia sangat bahagia karena di rahimnya ada calon bayi berusia 4 bulan. Akhirnya kini kesempurnaan kodrat seorang perempuan terjadi pada Diani Tami. Semoga kehamilan ini berjalan dalam kondisi sehat. Ya, punya anak juga deh gue. Begitulah komentar singkat Anjasmara setelah menunggu sekian lama. Sebelumnya ketika Dian datang kepadanya membawa test pack, Anjas sempat bingung. Oh, yang pertama malam-malam mau tidur. Pas mau tidur aku kasih test pack ya ke kamu. Aku kasih. Terus dia menjawabnya dengan, "Ini maksudnya apa nih?" Karena itu kan cuma bentuknya garis-garis. Dia bilang, "Ya dia udah lama dong, udah nggak tahu soal kayak gitu-gitu." Terus tiba-tiba, "Ini maksudnya apa nih?" katanya. Pas aku bilang itu maksudnya positif. Ya syukur deh, alhamdulillah akhirnya penantian dan kepasrahan kita selama ini ada hasilnya juga. Selanjutnya, tugas Anjas berusaha memenuhi permintaan Dian. Sebutlah ini sebagai ngidam. Minta rumah dilengkapi dengan kolam renang. Saya nggak minta apa-apa kok, saya cuma minta satu aja. Ya itu tadi. Apa dipenuhi kira-kira? Insya Allah dalam waktu dekat. Demi kesehatan kandungannya, Diani Tami saat ini berhenti main sinetron. Aku berhenti total. Selama 1 tahun lah, saya udah minta cuti sama produser. Saya minta cuti 1 tahun total. Tugas Anjasmara yang kini 100% mencari uang. Justru Dian semakin mengerti gitu ya. Saya mau pulang malam pun nggak apa-apa, asal pulang. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari. Berikut ini kabar-kabar yang layak Anda tengok. Christine Hakim, bintang yang terus bersinar. Barangkali inilah sebutan yang tepat untuknya. Setelah comeback ke dunia perfilman dengan membintangi film Pasir Berbisik, Christine makin melebarkan sayapnya ke kancah perfilman internasional. Ia akhirnya berhasil terpilih sebagai salah satu juri pada sebuah ajang festival internasional bergengsi. Tapi menurut Christine, penunjukan dirinya tidak semata-mata ditentukan olehnya sendiri. Ia sadar menjadi dikenal karena film-film yang dimainkannya. Karena toh saya juga dikenal oleh dunia internasional melalui tangan atau karya sutradara-sutradara Indonesia dan filmmakers Indonesia. Jadi saya kira pengakuan ini bukan hanya untuk saya pribadi, tapi sekaligus juga sebetulnya ini pengakuan untuk filmmakers di Indonesia. Barangkali Christine pun punya mimpi yang sama dengan sebagian dari insan perfilman Indonesia. Bahwa beberapa film Indonesia mendapat penghargaan di luar negeri, ini rasanya sudah dibuktikan oleh para sinias muda yang kini tengah giat berkarya. Tapi sebuah film tentu juga akan memiliki makna yang lebih luas, manakala ia bisa diterima di masyarakatnya sendiri. Maknanya bahwa saya tetap harus bekerja, saya tetap harus berjuang, harus tetap apapun kondisinya dan caranya harus bisa tetap survive. Dan ini sebetulnya juga satu sign ya, satu tanda bahwa ya menambah kita tidak boleh pesimis lah, seberat apapun kondisi yang ada gitu ya di tanah air gitu ya. Tapi kepercayaan itu memang sudah diberikan kepada kita dari pihak luar. Dalam hal ini saya hanya melihat bukan saya pribadi gitu, tapi Indonesia. Menggelar sebuah konferensi pers nampaknya tengah menjadi tren di kalangan selebriti yang perkawinannya sedang terguncang. Beberapa pasangan selebriti pernah melakukan hal ini. Entah dirasakan efektif atau tidak, tapi mungkin saja kedua belah pihak merasa mendapatkan kesempatan untuk memberikan keterangan versi dirinya sendiri. Ini juga terjadi pada persoalan rumah tangga yang tengah terjadi pada pasangan Tia Subiakto dengan Rudi Saputra suaminya. Jadi sesungguhnya ceritanya itu
sudah cukup lama yang memang tidak untuk konsumsi umum kan, masalah keluarga intern kan. Ya tetapi sampai pada akhirnya, pada kesimpulan akhirnya bahwasanya Mas Rudi seorang suami dan juga seorang bapak